Baik, mari kita masuk ke topik selanjutnya, yaitu Artificial Neural Networks as a Machine Learning Model. Mari kita awali topik ini dengan membahas sedikit apakah itu machine learning. Jadi machine learning itu adalah sebuah algoritma yang bisa belajar dari data observasi yang kita miliki. Nah, lalu apakah sebenarnya disebut dengan belajar itu sendiri? Nah, menurut Michel, pada sebuah buku yang dia tulis mengatakan bahwa sebuah program atau model yang melakukan tugas T atau task T ya dapat dikatakan dapat belajar dari experience E ya apabila performa P-nya meningkat terus selama mengalami experience E. Ya, jadi ada 3 buah komponen utama dalam machine learning, yaitu task atau tugas T, ya, lalu experience E, dan juga performa P. Nah, di sini apabila kita melihat di dalam computer vision, maka tugas atau task di computer vision yang paling umum adalah image classification, semantic segmentation, dan juga object detection. Lalu performance P di computer vision biasanya ada akurasi atau precision, recall, dice similarity coefficient, DSC atau lain sebagainya. Lalu sedangkan yang terakhir komponen terakhir ya experience E itu sebenarnya lebih umum. Jadi kalau misalkan di computer vision biasanya juga kita memiliki 2 buah experience uh, ya 2 buah experience yang berbeda, yaitu bisa supervised ataupun unsupervised. Jadi di supervised itu kita melihat dataset yang memiliki fitur dan juga associated label dan target atau target, ya. Sedangkan di unsupervised kita hanya memiliki fitur tanpa adanya label atau target. Nah, ini adalah contoh bagaimana artificial networks digunakan untuk image classification. Ya, jadi misalkan ada sebuah gambar, kita ingin mengetahui apakah gambar yang kita miliki itu adalah sebuah gambar kucing atau anjing. Di sini bisa kita contoh ada sebuah gambar, misalkan resolusinya itu spatial resolusinya adalah 32 kali 32. Maka bisa kita kemudian jabarkan, biasanya istilahnya flatten, menjadi sebuah vektor yang panjang, yaitu besarnya 1024 ya, dimana itu adalah 32 kali 32. Lalu yang mana dijabarkan terus menjadi sebuah input vektor. Lalu input vektor ini kita masukkan ke hidden layer. Di sini contohnya ada titik-titik, itu maksudnya kita bisa memiliki hidden neurons itu sebanyak yang kita inginkan. Lalu kita teruskan ke classification layer ya, jadi output layer ya. Jadi di mana ini akan menghasilkan output yang ada 2 buah, yaitu untuk cats and dogs, di mana ini ada untuk cat ya, misalkan targetnya cat ini adalah objeknya bernilai 10, sedangkan dog itu bernilai 101 01 ya. Jadi pada dasarnya kita melakukan pertama kali adalah feed forward, yaitu memasukkan input data yang kita miliki seperti ini ya, dari input vektor ke target ya, ke classification. Kita mencoba memprediksi sebenarnya input image yang kita miliki itu gambarnya apa. Nah, kalau misalkan salah atau benar, nanti akan kita nilai menggunakan, yaitu tadi performance measures, yaitu di sini adalah bentuknya ada sebuah loss ya. Lalu setelah itu kita balikan menggunakan backpropagation, kita update weights-nya, yaitu mengubah weights yang kita miliki di sini ya, weights yang kita miliki di sini sesuai dengan seberapa banyak error yang kemudian dihasilkan dari loss atau performance measure yang kita dapatkan dari prediksi. Nah, di kuliah ini kita tidak akan mencoba menghitung secara manual bagaimana melakukan backpropagation, yaitu update weights terhadap arsitektur ANN yang kita miliki, tapi pada dasarnya terdapat 3 buah step yang dilakukan di backpropagation. Jadi di sini untuk setiap training instance atau mini batch, jadi mini batch itu misalkan tidak kita masukkan satu gambar pada setiap stepnya, jadi kita masukkan beberapa, jadi misalkan 4, 16, atau 8 ya, jadi tergantung dari beberapa size dari mini batch ini ya. Lalu maka backpropagation itu melakukan 4 buah step. Yang pertama itu forward pass, yaitu setiap mini batch diteruskan ke networks input layer, yang kemudian diteruskan ke hidden layer pertama dan seterusnya.
Ya, hal ini persis seperti saat kita membuat prediksi, kecuali semua hasil intermediate di step layer itu dipertahankan, jadi disimpan. Lalu yang kedua, kita menghitung error measurement, ya, mengukur kesalahan error dari forward pass. Lalu kita melakukan reverse pass, yaitu kembali ke step layer secara terbalik, reverse. Jadi kita mulai dari classification layer ke hidden layer terakhir, lalu sampai ke hidden layer pertama, sampai ke input layer, untuk mengukur kontribusi kesalahan dari step koneksi. Lalu yang terakhir kita menghitung gradient descent step untuk mengubah connection weights untuk mengurangi tingkat kesalahan error di iterasi berikutnya. Sekali lagi, kita tidak akan membahas secara manual bagaimana kita bisa menghitung di gradient descent ini. Apabila ada yang tertarik, silahkan mengambil course machine learning. Jadi sudah kita singgung sebelumnya bahwa proses backpropagation itu adalah proses yang sebenarnya iteratif. Jadi pada setiap iterationnya kita mencoba melakukan minimization terhadap loss atau cost function fx menggunakan derivatif atau turunannya. Yang perlu diperhatikan ya, loss atau cost function ini sangat tergantung dari tugas yang kita ingin selesaikan atau ingin kita lakukan. Kalau misalkan image classification, ya di sini kita bisa menggunakan cross entropy. Kalau kita ingin melakukan regression atau image generation, kita bisa menggunakan mean square error. Kalau untuk image segmentation, ya kita bisa menggunakan cross entropy ataupun Dash similarity coefficient ataupun cost function lainnya. Nah, karena proses backpropagation itu adalah proses yang iteratif ya. Jadi ada sebuah konsep yang penting yang harus kita ketahui, yaitu learning state, yaitu di mana seberapa jauh kita melangkah untuk meminimalkan loss atau cost function sampai kita mencapai titik minimum yang di sini. Ya, jadi di sini konsep penting dari learning step adalah kalau misalkan learning step-nya atau learning rate-nya itu terlalu kecil, ya maka kita bisa menghadapi sebuah proses learning yang sangat lama untuk mencapai titik minimumnya di sini, ya karena langkahnya sangat kecil. Namun pada saat yang sama, kalau misalkan langkahnya itu terlalu besar, jadi learning rate-nya atau learning step-nya terlalu besar, maka kita bisa menghadapi sebuah proses learning yang sebutannya itu adalah diverge, ya bukan converge. Jadi diverge itu di sini adalah loss value-nya atau cost value-nya itu saling melompat-lompat dan tidak mencapai, karena terlalu besar ya, tidak bisa mencapai titik minimum yang ada di titik ini. Nah, apabila kita ingin menggunakan sebuah model machine learning seperti ANN, maka ada beberapa kelemahan yang harus kita ketahui sebelum kita bisa menggunakan model tersebut. Salah satunya adalah bahwa neural networks itu memiliki banyak sekali saddle points dan local minima. Jadi saddle points itu adalah di mana derivatifnya memiliki nilai 0 ke seluruh arah ortogonalnya. Jadi misalkan di sini ya, di sini adalah untuk di dua atau di satu dimensi. Jadi nilainya itu 0 ke semua arah. Jadi tidak bisa turun ke cost function yang nilainya lebih kecil ya. Karena di sini ada sebuah pertau sedikit, jadi tidak bisa bergerak kemana-mana. Nah, di sini kalau misalnya kita lihat visualisasi 3D-nya, bahwa walaupun kita tahu di sini ada cost function yang lebih kecil, tapi karena nilai derivatifnya sudah 0 ke segala arah, maka cost function itu tidak bisa atau tidak bisa dioptimasi lagi karena adanya saddle point di daerah sini. Nah, lalu sedangkan local optima itu lokal minima itu adalah sebuah titik yang sebenarnya cukup baik ya, sebenarnya sudah sangat minimum, tapi sebenarnya tidak mencapai global minimum yang kita inginkan di sini. Ya, ini biasa kelemahan ini biasa kita hadapi kalau kita memiliki weight initialization yang buruk. Jadi contohnya di sini, kalau misalkan kita start di sini, ya weight-nya, maka kita akan mendapatkan lokal minimum ya. Kalau misalkan kita startnya di sini proses pelatihannya, maka kita akan berhadapan dengan plateau atau saddle point di sini ya. Jadi kita tidak bisa mencapai titik minimum apapun kalau di plateau. Nah, maka titik yang optimum kan sebenarnya di sini, di mana kita bisa mencapai global minimum. Jadi salah satu solusi yang kita miliki di modern approach yang sekarang adalah menggunakan better weight initialization, yaitu contohnya di sini adalah Glorot dan atau Hay initialization.
Lalu kelemahan kedua yang harus kita ketahui adalah vanishing gradients and exponent gradients. Di sini pada dasarnya vanishing gradients ini terjadi karena dua hal, yaitu saturating nonlinear activation function, di mana dulu sebelum deep learning, sebelum deep neural networks, biasanya di hidden layer kita menggunakan sigmoid sebagai nonlinear activation function. Ya, di sini menunjukkan betapa sulitnya kita menggunakan sigmoid di hidden layer. Dan juga yang kedua adalah weight initialization. Ya, jadi mirip dengan masalah sebelumnya di saddle point dan local minima. Nah, di sini pada dasarnya ada solusi yang sudah bisa kita pakai di modern approach-nya, yaitu menggunakan ReLU-based activation function untuk digunakan di hidden layer dan juga better initialization schemes seperti Glorot dan Hay initialization. Kelemahan selanjutnya adalah curse of dimensionality. Jadi karena di INN itu kita bisa memiliki banyak sekali hidden layer dan juga pada setiap hidden layer kita bisa memakai begitu banyak neurons untuk komputasi yang kita inginkan, maka dimensi yang dimiliki oleh model kita itu bisa sangat besar, bisa sampai jutaan parameter. Nah, semakin tinggi dimensi data, di sini terutama di machine learning ya, semakin banyak data yang dibutuhkan untuk mengisi ruang dimensi yang ada. Ini contohnya adalah, misalkan di sini kita hanya memiliki sebuah model dengan dimensi 1 atau one dimensional, di mana misalkan kita hanya memiliki ruangnya itu adalah 10. Ya. Apabila kita memiliki sebuah model ini, maka paling tidak kita memerlukan 10 data yang berbeda untuk memenuhi seluruh ruang yang ada. Jadi untuk one dimensional itu tidak masalah. Biasanya kita hanya memerlukan data-data yang jumlahnya tidak terlalu banyak. Di sini contohnya adalah 10. Nah, tapi apabila kita besarkan menjadi 2 dimensi dengan ukuran yang sama, kita memerlukan 100 buah data yang berbeda untuk kemudian menutup atau mengisi seluruh dimensi yang ada. Ya. Nah, kalau misalkan kita teruskan ke 3 dimensi, maka kita memerlukan 10 pangkat 3 buah data yang berbeda untuk mengisi keseluruhan dimensi yang ada. Nah, kalau misalkan di ANN, kalau misalkan kita memiliki berjuta-juta parameter di dalam arsitektur yang sedang kita gunakan, maka diperlukan banyak sekali, bahkan jutaan data yang harus kita miliki untuk mengisi ruang model yang kita miliki. Nah, semakin sedikit data, ya, maka semakin tinggi pula kemungkinan terjadi overfitting, yaitu hanya sebagian ruang dari ruang saja yang terisi oleh data yang kita miliki. Ya, jadi overfitting ini adalah konsep sangat penting yang nanti akan dijelaskan lebih lanjut lagi. Nah, solusi yang kita miliki adalah menggunakan data augmentation ataupun transfer learning ataupun juga regularization schemes untuk avoiding overfitting, ya, untuk menyelesaikan masalah overfitting ini. Nah, konsep overfitting itu sendiri sebenarnya bisa kita lihat dengan mudah dengan menggunakan polynomial regression. Jadi di sini contohnya di gambar sebelah kiri bisa kita lihat ada titik-titik biru data observasi yang kita lihat yang sebenarnya dapat dengan mudah bisa kita asumsikan mengikuti sebuah model yang bentuknya adalah kuadratik. Ya, akan tetapi apabila kita menggunakan polynomial regression dengan degree yang sangat tinggi, contohnya adalah 300 yang hijau ini, maka bisa kita lihat hasil model yang kita dapatkan itu sangat buruk, ya, sangat tidak stabil. Nah, pada saat yang sama apabila kita menggunakan degree yang sangat kecil, contohnya di sini yang merah ini menggunakan degree of freedom-nya 1, bisa kita lihat model yang kita dapatkan juga tidak mengikuti data observasi yang kita lihat. Jadi, yang merah ini bisa kita katakan itu mengalami underfitting, yang hijau ini bisa kita katakan mengalami overfitting. Ya, jadi kita memiliki sebuah istilah yang bernama bias and variance trade-off. Jadi bias itu sebenarnya lebih ke arah underfitting dan variance itu lebih ke arah overfitting. Jadi high bias itu mengatakan bahwa underfitting, ya, terjadi sebuah underfitting, yaitu kalau misalnya kita di model ANN itu sebenarnya mengatakan bahwa model atau arsitektur ANN yang kita
gunakan untuk memecahkan suatu masalah itu sebenarnya terlalu kecil, ya, terlalu simple. Nah, sedangkan apabila kita mengalami sebuah kejadian overfitting, ya di mana high variance, maka kita bisa menebak bahwa model ANN yang kita gunakan itu sebenarnya terlalu besar, jadi terlalu kompleks. Jadi kita harus simpelkan, harus kita buat mudahkan. Dan gambar di sebelah kanan ini bisa kita lihat adalah sebuah grafik trade-off antara bias and variance. Ya, jadi di sini awalnya error itu biasanya dimulai dari high bias atau underfitting. Jadi sebenarnya modelnya itu terlalu kecil untuk menyelesaikan masalah yang kita miliki. Lalu saat kita membuat model ANN yang lebih kompleks, maka errornya akan terus menurun ya sampai ke sebuah titik optimal. Nah, lalu pada saat kita besarkan lagi jumlah hidden layer ataupun neuronnya itu menjadi lebih besar lagi, kita memiliki model ANN yang lebih besar, maka errornya itu akan semakin tinggi lagi. Nah, pada saat itulah kita bisa sebut yang terjadi sebuah overfitting. Jadi kita ingin mencari sebuah titik optimum di sini antara underfitting dan juga overfitting. Ya, jadi ingat di underfitting model ANN itu terlalu kecil, sedangkan di overfitting ini ANN yang kita gunakan itu terlalu besar. Kelemahan terakhir yaitu adalah di fully connected layer ya di sini, atau biasanya kita sebut dengan dense layer di deep learning. Nah, di sini maksudnya adalah kita melakukan konektivitas penuh antara input neurons dan hidden neurons. Jadi yang sudah kita lihat itu sebenarnya adalah sebuah fully connected layer. Nah, di fully connected layer ini kita melakukan komputasi itu secara penuh antara input neurons dan hidden neurons, atau hidden neurons di layer sebelumnya dan di hidden neurons di layer selanjutnya. Nah, secara komputasi hal ini tidak efektif dan juga sebenarnya bisa kita lihat dengan mengasumsikan bahwa neural network itu sebagai pattern matching. Ya, jadi misalkan kita ingin membuat sebuah neural networks yang bisa mengklasifikasikan bentuk-bentuk bintang. Ya, jadi misalkan kita punya bentuk bintang 1, 2, 3, lalu kita juga memiliki bentuk bintang 1 tapi letaknya itu berbeda. Nah, apabila kita menggunakan fully connected layer, ya, maka sebenarnya setiap hidden neurons itu harus mengingat spesifik bentuk bintang. Ya, jadi bentuk bintang 1, 2, 3, dan juga sebenarnya bentuk bintang 4 yang sebenarnya adalah bentuk bintang 1 sama tetapi letaknya itu berbeda. Jadi hanya ada sedikit translasi saja. Nah, ini sebenarnya sangat tidak efisien secara komputasi dan bisa kita selesaikan dengan cara menggunakan convolutional layer dan bukan fully connected layer ya. Jadi kita ubah yang tadinya fully connected layer menjadi convolutional layer. Nah, sebenarnya masalah-masalah yang sudah kita bahas sebelumnya membuat popularitas artificial neural networks itu turun di tahun 2000-an. Akan tetapi, setelah beberapa tahun kemudian, kita memiliki berbagai solusi yang lebih efektif untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sudah kita bahas sebelumnya, sehingga popularitas neural networks itu kembali naik. Dan kita akan membahas berbagai macam metode yang lebih efektif tersebut di topik-topik selanjutnya. Terima kasih.